Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel Syaifuddin Zuhri. Pada kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita tentang pola bilangan. Khususnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan rumus UN suatu pola bilangan. Untuk menentukan rumus UN suatu bilangan, selain menganalisis suatu pola bilangan, kita bisa menentukan rumus UN suatu pola bilangan sehingga kita bisa mencari nilai dari suku-suku berikutnya. Nah, sebagaimana video sebelumnya bahwa UN itu adalah suku ke N, UN suku ke N. Kemudian dalam menentukan rumus suku ke N dari suatu pola bilangan ada beberapa hal atau langkah yang kita bisa ikuti ya. Yang pertama, menuliskan nilai bilangan pada pola bilangan di samping nilai n-nya. Nah, ini tentu nanti lebih jelasnya pada contoh ya. Kemudian yang kedua, menentukan bagaimana nilai n bisa menjadi nilai bilangannya. Ya, jadi nanti akan kita jelaskan lebih lengkap lagi di contohnya. Nah, kalau nilai n-nya tadi harus menjadi lebih besar, maka apa yang kemudian kita pikirkan kemungkinannya adalah bisa jumlah kali atau pangkat ya. Kemudian kalau n-nya itu menjadi lebih kecil, maka yang kita pikirkan kemungkinannya adalah bagi atau kurang ya. Dan jangan lupa yang terakhir langkahnya adalah bagaimana kita melakukan pemeriksaan atau pengecekan dari rumus yang kita temukan sehingga dapat memenuhi semua pola bilangan yang ada atau yang dicontoh tersebut. Nah, kita coba sekarang ke contoh yang pertama ya. Pada gambar di bawah ini tentukan jumlah persegi yang diarsir pada pola ke-20. Nah, tentu kita amati dari persegi yang ada yang diarsir di dalam pola gambar ini. Nah, yang pertama ada berapa persegi ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 persegi ya. Kemudian yang kedua itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 persegi. Kemudian berikutnya yang ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ada 16 persegi. Nah, kemudian kita harus pikirkan kalau ini naik ya, jadi harus naik dari 8 ke 12, maka kemungkinannya kalau nggak jumlah kemudian kurang atau pangkat tadi ya. Nah, kalau kita lihat dari 1 ke 8 dia bertambah 7 ya, ditambah 7, kemudian 2 ke 12 ini ditambah 10, kemudian 3 ke 16 ini ditambah 13. Nah, kalau kita amati dari sini ternyata ini tidak membentuk pola yang cukup bagus sehingga membentuk suatu rumus pola bilangan nanti ya, sehingga kita harus berpikir untuk mencari kemungkinan yang lain. Nah, sekarang kalau 8 kemungkinan yang lain, kalau 8 ini bisa kita tulis 1 kali 8 ya. Jadi kalau 8 kita bisa tuliskan ini 1 kali 8. Kemudian kalau 12 2 kali 8. Nah, 2 kali 8 ini sendiri 16, tentu tidak memenuhi ya, jadi tidak benar untuk nanti jadikan pola. Nah, berarti kita harus mencari masih dikurangi lagi ya, jadi 2 kali 8 16 kurangi 4 jadi 12. Kemudian juga ini 3 kali 8 ini 24, ini masih harus dikurang 8. Nah, jadi kalau kita amati di sini masih dalam video kali ini, dalam soal ini nanti kita masih belum membahas lebih khusus ini ya. Makanya kita harus mencari alternatif jawaban yang lain. Nah, kalau kita yang keempat, coba yang keempat
20 ini 4 kali 8 ini mas 32 harus dikurangi 12. Nah oleh karena itu kita harus mencari nanti alternatif yang lain. Jadi kalau kita ini tadi kita rumuskan, ini 8n, kemudian ini 8n kurang 4, yang ini 8n kurang 8, kemudian yang ini 8n kurang 12. Nah ini kalau kita amati yang di sini ini tidak membentuk suatu yang cukup bagus, sehingga nanti kita harus mencari alternatif yang lain. Nah alternatif yang lain sekarang, selain kemudian kita mencari dengan pola seperti ini, kita juga bisa mengamati dari gambar. Jadi gambar yang ada ini untuk yang pertama. Untuk yang pertama ini ternyata kita bisa mengamati ini ada satu persegi yang putih ini ya. Kemudian yang kedua ini ada 2 kali 2 persegi yang putih ya, 2 kali 2 atau 4 persegi. Kemudian yang ketiga ini ada 3 kali 3 kali 3 persegi yang putih atau 9 ya. Nah, tentu nanti dari sini kita bisa amati atau kita bisa tuliskan di sini ada persegi yang putih ini ada 1 kali 1. Di sini kemudian ada persegi yang putih ini 2 kali 2 atau 2 kuadrat. Di sini itu ada 3 persegi yang putih atau 3 kali 3. Nah sebenarnya yang dicari itu adalah yang diarsir ya, berarti kita fokusnya yang diarsir dulu. Nah yang diarsir ini kalau kita lihat ini ada n plus 2 ya, jadi kalau untuk yang satu di sini ada 3 ya. Kalau untuk yang pertama ada 3 yang diarsir ya. Untuk yang kedua di sini ada 4. Untuk yang ketiga ini ada 5 ya. Berarti di sini adalah n plus 2. N plus 2, jadi n nya 3 plus 2 kuadrat. Ini kenapa? Karena dia adalah persegi. Nah ini yang diarsir kalau kita hitung keseluruhan, kalau ini seperti ini. Tetapi di sini harus dikurangi yang putih ini. Berarti yang putih tadi itu adalah ini 1 kuadrat, ini 2 kuadrat, berarti adalah n kuadrat, berarti dikurang n kuadrat. Itulah nanti menjadi rumusku. ke n nya adalah UN sama dengan n plus 2 kuadrat dikurang n kuadrat. Nah ini rumus UN dari pola gambar ini. Nah sehingga pola ke-20 berapa? Pola ke-20 berarti n nya kita ganti 20. 20 tambah 2 kuadrat dikurangi 20 kuadrat ya. 22 kuadrat dikurangi 20 kuadrat, 484 dikurangi 400 sama dengan 84. Ini pola ke-20. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke soal yang kedua ya. Soal yang kedua, perhatikan gambar berpola berikut ini. Ada batang korek api yang tersusun sedemikian rupa seperti pada gambar. Nah tentu kita harus amati ya. Jadi untuk n pertama ini ada berapa batang korek api ini? 1, 2, 3. Ada 3 batang korek api. Yang kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Untuk n ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Kemudian untuk yang keempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 batang korek api. Nah tentu dari sini kita amati ini menaik ya, kemungkinannya tadi kalau nggak dijumlah dikurang atau dipangkat. Nah sekarang kalau kita amati perkalian nih, jadi 2 kali 1 ini sama dengan 2, berarti masih belum ke 3 ya. Jadi kalau 2 kali 2 ini 4, jadi belum, harus jumlahkan dengan bilangan tertentu. Kemudian ini juga demikian, 2 kali 3 6, kemudian ini 2 kali 4 8. Nah maka yang pertama ini 2 kali 1 sama dengan 2 ini masih harus ditambahkan dengan angka 1 agar supaya menjadi 3. Ini pun juga demikian, 2 kali 2 4 harus
ini harus ditambahkan dengan 1 juga ya. Jadi untuk menjadi 5 tadi. Kemudian 2 kali 3 ini harus tambahkan 1 juga ya. Jadi berapa ini? 7. 2 kali 8 2 kali 4 8 harus tambah 1 menjadi 9. Nah, dari pengamatan kita, kalau kita amati maka UN-nya bagaimana? UN-nya ternyata adalah 2 kali ini 2, ini N-nya ya, jadi N-nya yang ini N-nya 1 ya, kemudian ini N yang kedua, kemudian M yang ketiga, ini adalah yang keempat, kemudian ini 2 kali N, ini 2-nya yang depan ini tadi, ini 2-nya, kemudian plus 1 yang terakhir tadi, ini plus 1 ya, ini plus 1 dan plus 1, sehingga UN-nya sama dengan 2N plus 1, sehingga untuk pola gambar ke-20 sama dengan 2 kali 20 ditambah 1, 20 kali 2, 40 tambah 1, 41. Ini pola gambar yang ke-20. Baik teman-teman, masih kita lanjutkan lagi ya. Sekarang contoh yang ketiga. Perhatikan gambar di bawah ini, tentukanlah jumlah lingkaran atau banyak lingkaran pada gambar ke-30 ya. Coba kita lihat. N yang pertama nanti kita hitung, kemudian yang kedua juga demikian, ketiga, keempat. Yang pertama ini ada 1 ya, ada 1, kemudian yang kedua ada 1 2 3, ada 3, kemudian yang ketiga ini ada 6 ya, 1 2 3 4 5 6. Kemudian yang keempat ini ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10. Ada 10 untuk yang keempat. Nah, kemudian setelah itu kita amati beberapa kemungkinan yang ada ya, bisa tambah, kurang atau pangkat tadi karena ini semakin besarnya. Nah, oleh karena itu kita amati. Nah, sekarang kalau kemungkinan yang pertama adalah kali 1 kali 2. 1 kali 2 itu 2 kurang 1 sama dengan 1 ya. Jadi memenuhi ini sekarang. Kalau ini 1 kali 2 berarti di sini 2 kali 2. 2 kali 2 kurang 1. 2 kali 2 adalah 4, kurang 1 adalah 3. Kemudian berikutnya 2 kali 3, 6 kurang 1 5. Nah, kalau ini tadi masih memenuhi, tapi pada pola ketiga dengan 2 kali 3 ini ternyata dia tidak memenuhi ya. Dia tidak memenuhi. Apalagi yang ini 2 kali 4. 2 kali 4 itu 8 kurang 1 7. Padahal di sini adalah 10. Nah, berarti kita tidak menggunakan kemungkinan yang kedua ini. Nah, kita mencari alternatif yang lain lagi, kita berpikir masih perkalian ya, masih perkalian. Nah, sekarang kita lihat ini 1, jadi kemungkinan bisa 1 kali 2 dibagi 2. 1 kali 2 itu 2 dibagi 2 1. Nah, ini cocok ini. Ini cocok ya. Jadi ternyata ini cocok ya. Kemudian untuk yang N2, yang kedua, gambar pola yang kedua, ini 2 kali 3 dibagi 2. 2 kali 3 itu 6. 6 dibagi 2 3. Ini juga ternyata sesuai ya. Kemudian yang berikutnya 3 kali 4. 3 kali 4 12 dibagi 2 ada 6 ya. Ini juga memenuhi, ini 6. Kemudian yang keempat 4 kali 5 dibagi 2. 4 kali 5 itu 20 bagi 2 adalah 10. Ini juga memenuhi. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, bahwa UN-nya itu adalah N dikali N plus 1. Jadi ini adalah N-nya tadi, N 1 2 3 4. Ini adalah N-nya. Nah, kemudian berikut pengalinya adalah N kali N plus 1. Ini tadi 2 ini dari 1 tambah 1. Kemudian 3 ini 2 tambah 1. 4 ini adalah 3 tambah 1. Dan 5 ini adalah 4 ditambah 1. Sehingga rumus UN-nya adalah UN sama dengan N dikali N ditambah 1. Ini rumus UN.
Kalau untuk mencari U30 jadinya berapa? U30 sama dengan 30 kali 30 ditambah 1. Jadi 30 dikali 31 sama dengan 465. Nah, ini adalah, kalau kita amati juga dalam gambar ini, kalau kalian mengikuti video sebelumnya, ini adalah pola bilangan segitiga ya. Jadi pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga nanti bisa dihafal rumusnya biar enggak terlalu repot ya. Jadi rumusnya UN sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. Ada lagi kalau kita lihat pada video sebelumnya, ada pola bilangan persegi panjang. Ada pola bilangan persegi panjang ya. Pola bilangannya seperti ini ya. Jadi ada lingkaran kecil ini. Ada berapa ini? Kalau yang pertama ini ada 2, yang kedua ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian yang ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 12 ya. Nah 12, ada pola persegi panjang 12 ya. Nah sekarang kita amati, jadi 1 ke 2, ternyata ini 1 kali 2 ya, 1 kali 2, kemudian 6 ini 2 kali 3, kemudian 12 ini 3 kali 4. Nah dari pola bilangan ini kita bisa amati, ternyata di sini adalah UN, ini adalah N-nya, ini adalah N-nya, ini adalah N-nya, berarti UN itu adalah N dikali N ditambah 1. Ini tadi 2 ini diperoleh dari 1 tambah 1, 3 diperoleh dari 2 tambah 1, 4 ini diperoleh dari 3 tambah 1. Ini pola bilangan sepanjang. Ke contoh berikutnya. Nah sekarang perhatikan pola bilangan berikut ini, ada 5, 8, 11, 14, 17. Tentukan rumus UN dan suku ke-25. Sama dengan cara sebelumnya, kita amati nilai masing-masing dari N-nya. Jadi N yang pertama ini adalah 5, N yang kedua 8, yang ketiga adalah 11, yang keempat adalah 14, dan yang kelima adalah 17. Kita amati beberapa kemungkinan lagi ya. Jadi kalau 1 ke 5, 2 ke 8, 3 ke 11, 4 ke 14, 5 ke 17, ini diapakan? Apakah dikali, dibagi, atau dikurang ya? Coba kita lihat. Nah, sekarang kalau kita kali ya, 1 kali 4, 1 kali 4 ini masih 4, harus ditambah 1 jadi 5. Kalau mengikuti pola ini berarti ini 2 kali 4, 2 kali 4 itu sudah 8. Ini sudah 8 ya. Nah, 3 kali 4 sudah 12. Berarti tidak memenuhi untuk ini ya. Jadi tidak memenuhi yang ini. Nah, kita harus mencari alternatif yang lain agar supaya nanti memenuhi ya. Kita turunkan perkaliannya, pengalinya jadi 1 kali 3. Kalau 1 kali 3 itu berapa? 1 kali 3 itu 3 ditambah 2, 5 ya. 1 kali 3, 3 tambah 2, 5. Kemudian yang berikutnya 2 kali 3 ditambah 2. 2 kali 3, 6 tambah 2, 8. Oh ini cocok yang memenuhi. Kemudian 3 kali 3, 9 tambah 2, 11 ya. Ini juga memenuhi juga. Kemudian berikutnya 4 kali 3, 4 kali 3 ini 12, 12 tambah 2, 14. Begitu juga yang kelima, 5 kali 3 tambah 2. Nah, kalau kita amati dari kemungkinan yang bawah ini, yang terakhir ini, bahwa ini adalah N-nya 1, 2, 3, 4, kemudian 5 ini adalah N-nya. Nah, sementara pengalinya tetap. Ini 3, ini juga 3, ini juga 3, ini juga 3, ini 3. Kemudian jumlahnya pun juga tetap. Di sini ada 2. Ini tadi juga 2. Ini juga 2. Ini 2, kemudian ini juga 2, sehingga rumus UKN-nya adalah 3 kali N ditambah 2. Jadi 3 kali N tambah 2. Sehingga U25 kita bisa peroleh 3 kali 25, N nya 3 kali 25, 3 kali 25 75 ditambah 2 jadi 77. Ya, ini untuk
soal yang keempat. Nah, berikutnya kita lanjut ke soal pecahan nih sekarang. Nah, soal pecahan bagaimana? Nah, kalau soal pecahan, maka di antara alternatifnya adalah kita memisahkan antara pembilang dan penyebut. Jadi nanti kita cari dulu bagian penyebutnya ini terlebih dulu ya. Jadi penyebutnya ini terlebih dahulu, baru kemudian nanti bagian penyebutnya. Nah, sekarang yang pembilang terlebih dahulu. Kalau pembilang di sana ada N1, N1-nya adalah 1, N2-nya adalah 3, N3-nya adalah 5, N4-nya adalah 7, dan N5-nya adalah 9. Nah, ini kita amati polanya seperti apa. Nah, kalau N-nya nilainya tadi selalu naik, maka kemungkinannya kalau nggak tambah kurang bagi ya, atau pangkat. Jadi kita amati nih sekarang perkalian ya. Jadi 2 kali 1 kurang 1. 2 kali 1 2 kurang 1 adalah 1. 2 kali 2 4. 4 kurang 1 3. Kemudian yang ini juga demikian. 2 kali 3 6. 6 kurang 1 5 ya. Kemudian yang kelima, 2 kali 5 10. 10 kurang 1 9. Nah, ini kalau mengamati pola ini ternyata dia memenuhi. Maka UN-nya tadi 2N dikurang 1. Ini 2-nya tetap ya. 2-nya tetap berarti dia 2-nya tetap. Nah, kemudian kali N-nya ini N ya. Jadi yang berurutan ini adalah N-nya, ini N-nya. Sebentar. Ini N-nya 1. Ini N-nya 2. Kemudian 3, 4 di sini ya, kemudian 5, jadi 2N dikurang 1. Itu untuk pembilangnya ya. Kemudian berikutnya kita selesaikan bagian penyebutnya. Sekarang penyebutnya ya. Penyebutnya N-nya adalah 1, yaitu dia 2, kemudian N yang kedua adalah 6, N yang ketiga adalah 12, N yang keempat adalah 20, dan N yang kelima adalah 30. Nah, ini 2 ke 6, 6, 12 ini nilainya semakin besar, maka kemungkinannya adalah bisa dikali, bisa dibagi jumlah dan pangkat tadi. Nah, sekarang kalau kita amati 1 ke 2, dia bisa dikali dengan 2 ya. 1 kali 2, 2. Kemudian yang ketiga 2 kali 3, 6. Ini ke 12 kali berapa? Kali 4. 4 ke 20 ini kali 5. Kemudian 5 ke 30 ini dikali 6 nanti ya. Nah, sekarang kita amati dari 4 ke 5. 4 ke 5 ini ternyata untuk memperoleh ini itu merupakan N ditambah 1 ya. Jadi ini 4 ini N ditambah 1, 3 ini adalah N ditambah 1, kemudian 2 ini adalah N ditambah 1. Sehingga rumus suku ke N-nya adalah N-nya tadi adalah ini dikali N ditambah 1. Itu untuk penyebutnya ya. Jadi oleh karena itu sekarang dari dua pembahasan ini, dari pembilang dan penyebut, kita gabung UN. Nah, ini sama dengan 2N dikurang 1 tadi ini, kemudian dibagi dengan N dikali N ditambah 1. Nah, oleh karena itu untuk memperoleh suku ke-11 kita tinggal ganti N-nya saja. 2 kali 11 kurang 1 22, kurang 1 21, N kali 11 plus 1, 11 kali 12 sama dengan 21 per 132. Ini untuk soal pecahan. Kemudian soal yang terakhir, soal yang ke-6 ya. Perhatikan pola bilangan berikut: 46, 42, 38, 34, dan 30 dan seterusnya. Tentukan suku ke N, rumus suku ke N, dan suku ke 20. Kita amati juga. Sekarang untuk yang pertama ada 46, yang kedua 42, yang ketiga 38, untuk yang keempat ada 34, dan yang kelima ada 30. Nah, tadi ini kalau menurun ya, kalau menurun kita bisa lihat sekarang ya. 46 ini dikurang berapa?
dikurang 0 ya, dikurang 0 ya. Kemudian untuk 42 ini berarti 46 dikurangi 4, ini nanti harus dikali dengan suatu bilangan. 46, kalau yang ini tadi 46 kurangi 4 kali 1 nanti ya, jadi 4 kali 1. Kalau yang ini 46 kurang 8, ini 46 kurang 12. Nah ini tadi, jadi 46 kurang 4 kali 1, pengalinya adalah 1. Kalau yang ketiga 46 kurang 8, jadi 8 ini diperoleh dari 4 kali 2. Kemudian 12 ini diperoleh dari 4 kali 3. Kemudian kalau kita amati berikutnya, ternyata pengalinya ini diperoleh dari n dikurang 1 ya. Jadi n dikurang 1. Nah, ini juga demikian, 2 ini diperoleh dari n dikurang 1 juga ya. Kemudian berikutnya ini juga n dikurang 1 juga ya, dikurang 1. Nah oleh karena itu UN-nya kalau kita amati, jadi yang pertama adalah 46 ini selalu tetap ya, 46 selalu tetap. Kemudian yang kalau kita amati ini 4 ini selalu tetap juga, 4 ini juga 4, ini juga 4. Nah yang berubah itu adalah ini n-nya ini. Jadi n yang pertama tadi 1, ini n ini dari 2 kurang 1 tadi ya. Ini juga demikian, ini diperoleh dari n kurang 1, sehingga rumus UKN-nya adalah 46 kurang 4 dikali n kurang 1. Ini diperoleh dari sini tadi ini ya. Nah sekarang kita periksa untuk yang pertama tadi yang belum sempat kita periksa ya, kita periksa dulu. Nah 46 itu diperoleh dari 46 kurang 4 kali 1 kurang 1, n-nya tadi 1 ya, ini 1 kurang 1 0, berarti 4 kali 0 0, jadi 46 kurang 0 tadi adalah tetap 46. Nah oleh karena itu kita bisa temukan U20 sekarang. U20 berarti n-nya kita ganti 20 ya, 46 kurang 4 kali 20 kurang 1 di 19, 4 kali 19 berarti 46 kurang berapa, 76. Hasilnya adalah negatif 30 ya. Nah ini untuk mencari UN. Baik teman-teman, kalau kita juga amati juga dalam konteks pembahasan yang lain, 46 ke 42 kalau kita amati juga ini ternyata dia berkurang 4. Kemudian 42 ke 38 ini juga berkurang 4. 38 ke 34 ini juga berkurang 4. Kemudian 34 ke 30 juga berkurang 4. Jadi kalau kita amati ini berkurangnya selalu tetap ya, berkurangnya selalu tetap, berkurang 4, berkurang 4. Nah dalam pembahasan berikutnya nanti akan kita jelaskan, kita bahas dalam video berikutnya ya. Nah yang selalu berkurang dengan bilangan yang tetap itu nanti kita akan kenal dengan barisan aritmatika ya. Jadi barisan aritmatika itu adalah barisan dengan selisih antara dua suku berurutan yang selalu tetap. Nanti kita akan bahas lebih panjang dalam video selanjutnya. Nah teman-teman sekalian, kalau kita sudah nanti mengenal bilangan aritmatika, untuk mencari UN dari soal yang pertama tadi ya. Nah kalau kita amatikan di sini juga demikian, 8 ke 12 ini bertambah 4 ya. Kemudian 12 ke 16 ini juga bertambah 4, ini juga bertambah 4 ya. Jadi ini juga bertambah dengan bilangan yang tetap. Nah pada pembahasan nanti selanjutnya akan kita bahas ini termasuk bilangan barisan aritmatika. Rumusnya bagaimana? Nah sebelum ke sana, sebelum ke rumusnya ini, jadi kalau kita lihat di sini ada 8 ya, 8n, kemudian ini 8 plus 4, kemudian ada 8 plus 8, kemudian ini 8 plus 12. Nah sementara 4 ini diperoleh dari ini 4 kali 1, kemudian 8 ini diperoleh dari 4 kali 2, kemudian 12 ini adalah 4 kali 3. Ini di sini kita bisa lihat 8-nya tetap ya, 8-nya tetap. Kemudian ini merupakan
ini tadi adalah ini, yang ini adalah n kurang 1 ya, jadi n kurang 1. Nah, ini tadi kan 1 kurang 1 0 ya, jadi nggak ditulis di sini. Kemudian ini pun juga demikian, 3 kurang 1 jadi 2, ini 4 kurang 1 jadi 3. Oleh karena itu rumus UPN nya kita bisa tuliskan jadi 8, tetap 8 nya, kemudian 4 dikali n dikurang 1, ini tadi 4 nya tetap, ini 4 nya tetap, ini 4 nya tetap, kemudian n kurang 1, ini nanti barisan aritmatika. Nah, ada beberapa barisan pola bilangan yang lain yang tidak bisa kita selesaikan dengan aritmatika. Maka kalau tidak bisa dengan aritmatika seperti ini, maka kita harus menggunakan langkah-langkah yang kita jelaskan tadi ya. Kita berbicara kemungkinan-kemungkinan, apakah dikali, dibagi, atau kurang, atau pangkat, seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Nah, mau tidak mau kita harus mencari seperti ini kalau kita tidak menggunakan barisan aritmatika. Atau kalau kemudian dia adalah pecahan, tadi kita bagi menjadi 2 bagian, ada pembilang kita selesaikan dulu, kemudian penyebut kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, demikian pembahasan kita pada video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi semoga bermanfaat bagi kita semuanya, terutama teman-teman sekalian. Jika kemudian video ini bermanfaat, mari kita bagikan kepada teman-teman kita semua, agar supaya teman-teman kita terbantu dalam belajarnya. Dan tentu kita berharap semoga semuanya dalam keadaan sehat semua, lebih baik dan semangat lagi dalam belajar. Dan jangan lupa, jika video ini bermanfaat bagi kalian semua, maka silakan like, dan jangan lupa juga subscribe dalam video ini dan bagikan kepada yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.